ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kita akan memasuki pembahasan pembatal keislaman yang ke-6. Di halaman 16 dari buku panduan, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, as-sadis, yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafar. Pembatal keislaman yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinillah, siapa saja yang mengolok sesuatu dari agama Allah, au thawabihi au iqabih, atau suatu pahala dari agama, dalam agama, atau suatu pembalasan di dalam agama, kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wala in saltahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wala in saltahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang perbuatan mereka, olok-olokan yang mereka lakukan, la yaqulunna, pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main. Qul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian molok-molok? La ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf karena kalian telah kafir sesudah beriman. Baik. Jadi ini pembatal keislaman yang ke-6 dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Ini dari perkara-perkara yang banyak menimpa manusia, dan sering terlihat di masa belakangan ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Saya poinkan 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama, naqidul Islam bistihza'i syai'in minad din. Pembatal keislaman dalam hal mengolok-olok sesuatu dari agama. Al-istihza namanya. Ya. Al-istihza itu bermakna as-sukhriyah. Dia mengolok-olok, merendahkan, menghinakan, atau menyebutkan kekurangan dan aib untuk ditertawai, Baik. Itu yang disebut dengan al-istihza. Dan di sini oleh penulis rahimahullahu taala dihitung sebagai pembatal keislaman. Iya. Dan ini dari bentuk pembatal keislaman yang terkait dengan ucapan.
pembatal keislaman yang terkait dengan ucapan. Akan datang ya bahwa mengolok-olok itu dua jenis. Ada yang sharih, dan ada dalam bentuk kinaya. Kinaya itu kadang dalam bentuk dia berisyarat dengan gerakan yang dipahami dia mengolok-olok. Baik. Dan telah kita ingatkan di awal pertemuan bahwa pembatal keislaman itu kadang terkait dengan keyakinan, kadang terkait dengan ucapan, kadang terkait dengan perbuatan, kadang terkait dengan keraguan, dan kadang terkait dengan keberpalingan. Ini 5 hal yang disebutkan oleh penulis dari 10 pembatal keislaman ini. Ya. Baik. Di sini beliau terangkan dalil yang menunjukkan tentang kafirnya dan batalnya keislaman orang yang molok-molok agama. Itu 2 ayat di surah At-Taubah, ayat 65 dan 66. Iya. Baik, dan ayat ini dari ayat yang dipakai oleh penulis rahimahullahu taala sebagai pendalilan, dan saya poinkan di situ di pembahasan yang kedua, syarah ayatai At-Taubah, penjelasan 2 ayat surah At-Taubah. Wala insal tahum, apabila engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Ya. Jadi ini ketika ayat turun, Allah berfirman kepada nabinya, kalau engkau bertanya kepada mereka wahai Nabi Muhammad. Dan menunjukkan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia. Jadi kalau kamu bertanya kepada mereka, pasti begitu jawabannya. Iya. Dan ternyata Rasulullah bertanya, atau ketika ayat ini turun, mereka datang kepada Nabi, mereka berkata seperti itu, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sebagaimana di dalam kisah yang merupakan sebab turun ayat ini. Iya. Baik. Wala in sa'altahum la yaqulunna, mereka akan berkata, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya, itu alasan mereka. Alasan mereka. Apakah alasannya diterima? Katakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Katakanlah apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian itu mengolok-olok. Ya. Dan ini dari cakupan bentuk molok-molok di sini. Istihza terhadap Allah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu terkait dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Atau terkait dengan ayat-ayatnya. Istihza terhadap Al-Quranul Karim. Iya. Demikian pula wa rasulihi, terhadap para rasulnya. Iya. Terhadap rasulnya.
Ya, kalau istihza kepada seorang nabi dari nabi-nabi Allah, sama kalau dia istihza terhadap seorang malaikat dari malaikat-malaikat Allah, ya, maka ini semuanya masuk di dalam cakupan ayat. Apa hukumnya? La ta'tadiru, jangan kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka di sini dihukumi kafir setelah keimanan kalian, menunjukkan bahwa mereka dulunya kaum mukminin, tapi setelah mereka mengolok-olok dan bersenda gurau, maka dia dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Iya. Baik. Nah, ini dari dalil ya untuk pembahasan pembatal-pembatal keislaman. Kadang seseorang itu berucap dengan ucapan lisannya dari pembatal keislaman, membuat dia kafir, keluar dari keimanan. Baik. Ayat ini dimaklumi ya, dia memiliki dari asbabun nuzul, sebab turun, di mana mereka ini, atau ada seorang di perang Tabuk di dalam sebuah majelis, dia berkata, ma ra'aitu mithla qurra'ina haula la arghabu butunan wala akdzaba alsinah wala ajbana indal liqa. Ya, dia berkata, saya tidak pernah melihat seperti tukang baca Quran kita ini, maksudnya dari para ulama sahabat radhiyallahu taala anhum. Qurra di bahasa mereka itu adalah ulama yang memahami Al-Quran dan Sunnah, itu di bahasa mereka. Karena itu ketika mengomentari athar Hudzaifah ibn al-Yaman di Sahih al-Bukhari, di mana Hudzaifah ibn al-Yaman berkata, ya ma'asyaral qurra istaqimu fa idza istaqamtum istaqimu faqad sabaqtum sabaqan ba'ida wa in akhadtum atau fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Ya ma'asyaral qurra, wa sekalian al-qurra, tukang baca Al-Quran, istaqimu, istiqamalah kalian. Kalau kalian istiqamah, maka kalian telah segera dengan kedahuluan yang sangat jauh. Tapi kalau kalian mengambil ke kanan dan ke kiri, keluar dari jalur, maka kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, di sini ma'asyaral qurra, al-qurra dikomentari oleh Al-Hafidh, kata beliau al-qurra jamak qari. Al-qurra jamak dari apa? Qari. Al-muradu bihim al-ulama'u bil Qur'ani was sunnah. Dan yang dimaksudkan adalah para ulama yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah, al-ubbad, orang yang ahli ibadah. Itu penggunaan di masa dahulu. Kalau disebut qurra artinya para sahabat yang ahli membaca Al-Quran, tapi dia juga mengilmui tentang Al-Quran itu. Beda dengan di masa sekarang ini. Masa sekarang ini kalau dikatakan dia qari, itu cuma pandai baca huruf-huruf Al-Quran saja. Dia pandai melafadzkan Al-Quran saja. Hanya tilawah lafdiyah saja. Kalau di masa dahulu, qurra
maknanya lebih mendalam daripada itu. Baik. Jadi kaum munafikin ini berkata, kita tidak melihat seperti para qurra kita itu. Kenapa mereka orang yang lebih berselera mengenyangkan perutnya, tidak ada yang lebih dusta ucapannya, dan tidak ada yang lebih penakut melebihi mereka ketika berjumpa dengan musuh. Ini naudzubillah, ucapan diarahkan kepada Nabi dan para sahabatnya. Iya. Mereka bahasakan sebagai orang yang paling gemar makan mengenyangkan perutnya, sebagai orang yang dusta ucapannya dan sangat penakut di medan pertempuran. Ya, maka seorang lelaki di majelis itu berkata, "Kadzabta walakinnaka munafiq." Kamu dusta, tapi kamu adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan beritakan kepada Nabi apa yang kamu ucapkan ini. Fabalagha dzalika an-nabiyya wa nazala al-Qur'an. Fabalagha dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazala al-Qur'an. Maka ucapannya, hal tersebut sampai kepada Nabi dan Al-Quran telah turun. Ya, Al-Quran telah turun. Ada berbagai riwayat ya di dalam hadits ini. Ya. Antaranya orang ini berkata ketika dia datang kepada Nabi, dia dapati Al-Quran telah mendahului dia. Ayat sudah turun tentang hal tersebut. Iya. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Fa ana ra'aituhu muta'alliqan bi hukmi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Orang ini pun berpegang dengan belakang pelana Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelana unta beliau. Dan Nabi hanya berkata, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap Allah, ayat-ayat dan Rasulnya kalian molok-molok? Iya. Baik. Jadi di sini kelihatan ya bagaimana sebab turunnya ayat ini memperjelas apa makna mengolok-olok tersebut. Iya. Baik. Dan ini kelihatan ya bahwa orang yang molok-molok ini itu tadinya orang yang beriman. Tadinya beriman, masih dianggap beriman. Tapi dengan perbuatan dia menjadi kafir. Menjadi kafir setelah keimanan. Karena itu bahasanya di ayat, qad kafartum ba'da imanikum. Iya. Qad kafartum ba'da imanikum. Ya, tadinya beriman, kemudian menjadi kafir. Ya, kalau di tempat lain terkait dengan kaum munafikin, wa qad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah berucap kalimat kekafiran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Iya. Itu sifatnya kaum munafikin. Adapun ini tidak disebut sebagai munafikin, disebut kaum mukminin. Disebut mukminin. Walaupun ayatnya di surat Taubah ya, surat Taubah itu memang banyak hal terkait dengan kaum munafikin. Sebab dia dari surah Madaniyah, hanya dijelaskan di dalamnya tentang sifat-sifat kaum munafikin. Iya. Baik. Jadi katakan qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir dengan keimanan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Iya. Nah, di sini orang ini dihukumi kafir. Dihukumi kafir.
Iya. Dan kalau dilihat dari sebab turunnya, orang ini tidak menyangka apa yang dia ucapkan itu mengkafirkan dia. Ya. Maka ini dari hal yang perlu diketahui bahwa istihza itu sekadar dia mengucapkannya, dan itu jelas sebagai istihza di dalam hukum syar'i, maka itu menyebabkan orang tersebut kafir, keluar dari Islam. Nah, dilihat pada niat dia apa, maksud dia apa. Iya. Ini terkait dengan pembatal keislaman yang keluar dengan lisan, itu membatalkan keislaman. Baik.